Baik, selamat malam Bapak dosen dan Kak Asdos. Perkenalkan, saya Rebel Prado Purba dengan NIM 71 2022 242 dari mata kuliah Teologi Kewirausahaan kelas A. Jadi, malam ini saya akan menjelaskan mengapa teologi kewirausahaan itu penting bagi gereja. Jadi, teologi kewirausahaan penting bagi gereja karena gereja menempatkan aktivitas ekonomi dan bisnis sebagai bagian integral dari panggilan pelayanan dan misi Tuhan. Bukan sekedar urusan duniawi yang terpisah dari iman. Dengan teologi kewirausahaan, gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial melalui pemberdayaan ekonomi, inovasi, dan pelayanan yang berkelanjutan di tengah dunia nyata. Jadi, poin yang pertama yaitu menyatukan iman dan aktivitas ekonomi. Teologi kewirausahaan ini membantu gereja memahami bahwa kerja, kreativitas, dan wirausaha itu merupakan bagian dari Imago Dei dan misi budaya atau culture mandat, sehingga tidak ada dikotomi antara secret atau ibadah dan sekuler atau usaha. Jadi gereja diajak memandang kewirausahaan sebagai wujud pertanggungjawaban menjaga, memelihara, dan mengembangkan karunia-karunia Allah yang Allah percayakan, baik dalam bentuk talenta, modal, maupun teknologi. Untuk poin yang kedua yaitu memperkuat misi dan pelayanan holistik. Jadi melalui teologi kewirausahaan, gereja dapat mengembangkan program ekonomi pemberdayaan yang berkelanjutan seperti koperasi, inkubator bisnis, atau usaha sosial yang memperkuat pelayanan sosial dan gereja sendiri. Jadi model ini bisa memungkinkan jemaat tidak hanya diajak meminta pertolongan, tetapi juga diajak menciptakan solusi lewat usaha sehingga pelayanan gereja menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. Jadi poin yang ketiga yaitu menjaga integritas dan etika dalam bisnis. Teologi kewirausahaan menekankan bahwa usaha Kristen bukan hanya bisnis berlabel iman, tetapi bisnis yang berakar pada nilai-nilai kasih, keadilan, penata layanan, dan pengabdian kepada sesama. Gereja juga punya peran penting menyediakan acuan moral, pendampingan, dan komunitas yang mendukung etika bisnis sehingga wirausahawan Kristen tidak terjebak orientasi profit centrisme yang merusak relasi dan keadilan. Poin yang keempat, merespon tantangan zaman atau digital dan sosial. Di era digital, teologi kewirausahaan mendorong gereja memanfaatkan teknologi, platform, dan model bisnis baru untuk evangelisme, edukasi, dan pelayanan sosial yang lebih luas. Gereja diundang tidak hanya menonton perubahan zaman, tetapi aktif menjadi agen inovasi yang menggunakan kewirausahaan digital untuk menjangkau kebutuhan spiritual, emosional, dan ekonomi masyarakat. Poin yang kelima, mengembangkan kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi melalui teologi kewirausahaan, gereja menjadi ruang pembentukan kepemimpinan rohani yang juga berdaya secara ekonomi sehingga jemaat dapat menjadi agen-agen transformasi di tengah masyarakat. Gereja tidak lagi hanya tempat ritual, tetapi juga laboratorium praksis di mana iman Injili diaplikasikan dan diwujudkan dalam kreasi, risiko, keberanian, dan pelayanan yang konkret. Dengan demikian, teologi kewirausahaan relevan bagi gereja karena mengembalikan bisnis dan kerja kepada tujuan mulia, yaitu memuliakan Allah, mewujudkan keadilan, memperkuat komunitas, dan memperluas kerajaan Allah di tengah realitas dunia nyata. Jadi, siapa tokoh yang mendukung
teologi kewirausahaan ini, jadi salah satu tokoh yang kuat mendukung teologi kewirausahaan ini adalah Rasul Paulus yang sering dikaji sebagai social entrepreneur Kristen dalam kitab Kisah Para Rasul dan surat-suratnya. Teori kewirausahaan sosial Paulus ini menekankan bahwa Paulus tidak hanya mengandalkan dana dari jemaat, tetapi juga bekerja sebagai pembuat uh, tenda untuk menopang pelayanannya dan kelompok yang berpergian bersamanya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan tidak bertentangan dengan panggilan pelayanan, justru menjadi sarana untuk menjaga kebebasan dan kejernihan beritanya, sekaligus mencegah ketergantungan ekonomi yang bisa merusak kepercayaan. Pola kerja Paulus ini menunjukkan inovasi dan adaptasi, misalnya dengan membuka jaringan baru, memanfaatkan ruang kerja sebagai ruang pewartaan, serta memilih kota-kota strategis untuk misi, sehingga ia menjadi teladan kemandirian, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Sisi lain, kewirausahaan Paulus sangat berorientasi sosial, karena tujuan utamanya yaitu bukan profit pribadi, melainkan pemberdayaan jemaat, penguatan komunitas, dan pembangunan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, teori kewirausahaan sosial Paulus mendukung teologi kewirausahaan dengan menunjukkan bahwa gereja dapat mengembangkan usaha yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai pelayanannya, sambil memanggil wirausahaan Kristen untuk menjadi sosial entrepreneur yang menggabungkan nilai-nilai Kristiani seperti keadilan, pelayanan, dan kerja keras dengan praktik bisnis yang inovatif, sehingga aktivitas ekonomi dalam gereja dipahami sebagai bentuk konkret panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama dalam konteks dunia nyata. Jadi berdasarkan teori kewirausahaan sosial Rasul Paulus ini, yang bisa kita refleksikan yaitu kewirausahaan ini dalam konteks gereja bukanlah sekedar aktivitas ekonomi netral, tetapi merupakan perwujudan panggilan ilahi untuk bekerja, berkreasi, dan melayani dalam nama Kristus. Paulus menunjukkan bahwa kerja keras dan usaha mandiri justru memperdalam integritas misi, sebab ketika pelayan tidak bergantung hanya pada sumbangan, ia bebas mengabarkan Injil tanpa tekanan kepentingan duniawi. Jadi dalam hal ini teologi kewirausahaan mengajak gereja memandang usaha sebagai bagian dari pemeliharaan dan pengelolaan karunia Allah yang Allah percayakan, bukan sebagai lawan dari kehidupan rohani, melainkan ruang konkret di mana iman diuji dan dinyatakan. Jadi secara teologis, model Paulus ini sekalian menegaskan bahwa kewirausahaan gerejawi harus berakar pada nilai-nilai kasih, keadilan, dan pelayanan. Jadi gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang tidak hanya mengurus surga di masa depan, tetapi juga bertanggung jawab atas kehidupan nyata jemaat dan masyarakat, termasuk kemandirian ekonomi dan keadilan sosial. Jadi ketika usaha dikembangkan untuk memperkuat pelayanan, membangun peluang bagi yang lemah, dan memelihara martabat manusia, maka kewirausahaan menjadi bentuk konkret dari kerajaan Allah yang hadir di tengah dunia ini. Jadi dengan demikian, teologi kewirausahaan yang terinspirasi Paulus menghadirkan visi gereja sebagai komunitas yang kreatif, mandiri, dan berbelas kasih. Gereja yang bekerja sebagai terang dan garam dan menopang kehidupan tengah manusia struktur ekonomi yang berubah. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.